Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang kami hormati Ketua Forum Jepres Sulawesi Selatan bersama rombongan, yang kami hormati para kepala OPD, yang kami hormati para kepala sekolah, yang kami hormati para kepala UPT untuk DP 3 AP 2 KD, yang kami hormati para peserta sosialisasi dan pembinaan di remaja serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya Jola sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan administrasi dan pembinaan Pusat Informasi Pertanian. Selanjutnya mari kita sama-sama memberikan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW Nabi teladan kita, Nabi Akhir Zaman sebagai suatu hasanah wa rahmatan. Acara pertama yaitu pembukaan memulai acara pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama melakukan basmalah. Acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mari Airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Genres. Generasi
kepada Bapak Haji Salim, kami persilakan dengan laporan ini adalah kegiatan pembinaan dan informasi dan kasih wanita menurut saya September 2019 yang akan mati Bapak Bupati Kepulauan Selayar dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten II yang kami hormati Bapak Bupati yang sempat hadir, yang saya hormati para pimpinan OPD, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para kepala sekolah, yang saya hormati peserta sosialisasi serta hadir sekalian yang berbaik. Pertama-tama mereka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita ditakdirkan di dalam rangka kegiatan yang berbaik hari ini, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan biasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu mengucapkan salam-salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai itulah kita suri teladan bagi kita semua, di mana Rasulullah telah mengangkat derajat kaum perempuan ke derajat yang selanjutnya mengawali laporan ini kami menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatannya strategis dan kami senantiasa berharap dukungan daripada pemerintah daerah karena kegiatan daerah itu sangat menunjang pelaksanaan kegiatan ini. Karena kita tahu bahwa lembaga ini adalah pembuatannya adalah lembaga kedinasan. Walaupun dia sudah dalam bentuk dinas, tapi banyak tugas-tugas yang di follow up oleh pihak lain. Jadi penguatan kerja itu sangat strategis sehingga kedepannya ini di dalam rangka mengembang tugas ini kita sangat membutuhkan dorongan dan komitmen dari tingkat atas dalam rangka melibatkan seluruh stakeholder terutama di tingkat kabupaten. Kemudian dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor Remaja 31 orang. Kemudian tidak pendidik sebaya 41 orang. Kemudian keempat, kanselir sebaya 31 orang. 4, pemateri atau narasumber pada kegiatan ini 1. Muhammad Al-Mustawa, Ketua Forum Genre Sulawesi Selatan, berdiri. Dewan Pertimbangan Forum Genre Sulawesi Selatan. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, kami juga perlu melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa sampai saat ini jumlah pusat informasi dan konseling remaja berjumlah 41 kelompok, sebanyak 31 kelompok sudah mendapat dana operasional pembinaan dan perwakilan dari perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya target yang harus dicapai sampai pada akhir 2019 diharapkan semua sekolah di Kecamatan Daratan sudah terbentuk kelompok PIK remaja. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan. Dan kami memohon kesediaan Bapak Bupati memberikan sambutan arahan dalam rangka melakukan pelaksanaan kegiatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala DPR BKKBN kepada Bapak Haji Salim. Selanjutnya, sambutan Bupati Kepulauan Selayar dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sekaligus pembuka acara besar kepada Bapak Haji Salim. Kami persilakan dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf beliau karena lewat bersamaan ada kegiatan di Pondoko Rumah Jabatan. Dan beliau mengucapkan kepada saya tidak mewakili pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas P2A, P3A, ya, P2KB. Kebetulan ini adalah Kepala Dinas yang baru. Aplaus kepada beliau. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para kepala perangkat daerah atau yang mewakili, para narasumber, panitia, dan terkhusus para peserta sosialisasi yang sama saya hormati. Pada awal kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak kepada kita semua untuk marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya juara pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir bersama di dalam acara pembukaan sosialisasi dan pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh teladan kita, junjungan kita, dan beliau adalah rahmatan lil alamin. Hadirin yang saya hormati, usia remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju kepada masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami beberapa perubahan yang terjadi, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Sejalan dengan perkembangannya, remaja mulai bereksplorasi dengan diri terhadap diri mereka sendiri, juga dengan nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya, agar masa peralihan menjadi remaja ini lebih mengarah pada kegiatan yang positif. Maka seorang remaja harus didukung dengan kreativitas, melakukan hal-hal kreatif yang bervariasi, akan memberikan sesuatu yang baru dan segar, membuat hidup menjadi lebih indah karena akan dikelilingi hal-hal yang bervariasi dan tidak monoton. Ketika para remaja diberi ruang kreativitas, maka mereka tidak akan sempat memikirkan hal-hal yang negatif seperti free sex, narkoba, mabuk-mabukan, tawuran, dan lain-lain. Tidak akan terlintas di pikiran mereka melakukan hal-hal tersebut ketika mereka diberikan ruang untuk berkreasi. Kami menilai kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial belaka saja, tetapi juga mempunyai nilai penting sebagai wujud tanggung jawab kita bersama
untuk menciptakan generasi atau remaja yang kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah, sehingga jauh dari nilai-nilai negatif. Seperti diketahui bersama, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia, diperkirakan penduduk Indonesia antara tahun 2010 sampai 2035. Pada tahun 2015 yang lalu saja jumlah remaja usia 10 sampai 24 tahun di Indonesia mencapai lebih daripada 66 juta jiwa, atau sama dengan 25% dari penduduk Indonesia. Tantangan yang dihadapi remaja di Indonesia bukanlah persoalan yang ringan, namun sangat kompleks. Mulai dari jumlahnya yang cukup besar, hingga permasalahan risiko kesehatan seperti nafsa, seks bebas, dan HIV/AIDS. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terutama anak-anakku sekalian, sekarang ini lagi marak dibahas tentang masalah free yang diungkap oleh saudara Abu Aziz. Itu sudah jelas fatwa dari Majelis Ulama itu haram, dan apa yang diungkapkan itu sudah sesat dan juga menyesatkan. Jangan sampai anak-anakku sekalian terpengaruh dengan hal itu. Salah satu cara efektif untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi remaja adalah melalui pusat informasi konseling remaja atau yang disingkat dengan PIK remaja. Kehadiran PIK remaja merupakan wadah kegiatan program generasi berencana atau genre yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, yang bertujuan untuk memberikan informasi, konseling, dan pelayanan bagi remaja, serta kegiatan maupun kegiatan penunjang lain. Program ini sangat penting terkait prospek pertumbuhan kesehatan dan proses reproduksi remaja, sehingga diharapkan dapat tercipta kondisi sehat secara menyeluruh yang dimiliki oleh remaja, mulai dari fisik, mental, emosional, maupun seksual. Dengan peran PIK remaja dimaksud sosialisasi program genre pada kalangan remaja, khususnya di sekolah-sekolah, sangat efektif karena komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja itu sendiri, sehingga PIK remaja menjadi rumah bagi mereka. Selain mendukung program genre, secara khusus PIK remaja juga dapat membantu dalam mensosialisasikan program kependudukan dan keluarga berencana secara umum. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan program advokasi, penguruhan dan komunikasi informasi dan edukasi tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR, serta juga telah memfasilitasi dan mengembangkan PIK remaja di sekolah-sekolah di daerah ini. Tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Kadis, sudah ada 41 ya yang sudah ada di Kabupaten Kepulauan. Itu diarahkan. Kita berharap dikembangkan sampai ke Pulau Sumba. Sejauh ini, pusat informasi konseling remaja di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 41 PIK remaja dan 1 PIK jalur masyarakat yang sekarang sementara dilakukan pembinaan. Pada kesempatan ini, kami minta kepada para peserta sosialisasi dan pembinaan PIK remaja agar lebih kreatif dalam menyikapi program-program dari PIK remaja, karena kehadiran dari PIK remaja itu ini mampu mengembangkan kreativitas, keterampilan, serta menumbuhkan
mengembangkan semangat baru dan kebersamaan dalam rangka peningkatan komitmen dan partisipasi remaja terhadap Gen Z atau generasi berencana. Katakanlah penting kalian semua harus tetap bersemangat belajar, berkarya dan berprestasi sehingga mampu bersaing untuk meraih sukses. Jauhi segala tindakan atau perilaku yang bisa mengakibatkan rusaknya mental. Jauhi narkoba dan tindakan anarkis. Di sekolah kita harus mampu menyikapi keadaan masa kini. Apalagi pengaruh teknologi internet dan media elektronik juga bisa menjerumuskan kita semua. Di era keterbukaan informasi dan majunya teknologi media informasi ini, kalian tidak boleh terpengaruh dan tergiur oleh materi media dan nilai-nilai negatif serta hiruk-pikuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dan kepribadian bangsa kita. Manfaatkanlah internet untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan yang mencerdaskan dan dapat membantu pelajaran kalian di sekolah. Untuk anak-anakku sekalian, ya, saya sangat berharap walaupun misalnya di sekolah itu sudah diizinkan oleh, mungkin sekarang sudah masih tidak diizinkan ya, bawa HP. Kita sangat berharap supaya ini bisa diterapkan terus. Jangan bawa HP ke sekolah. Minimal kita sudah selama pelajaran dari pagi sampai dengan sore misalnya itu kita bebas dari HP. Kalau kembali ke rumah mau main HP silakan. Di sana sudah ada yang koran doang. Peserta sosialisasi dan hadirin yang berbahagia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Basri Ali. Terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Bapak akan ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dudukkan kepala sejenak. Saya bermunajat kepada Allah. Semoga acara kita hari ini merupakan ibadah Allah dan merupakan ibadah terindah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berhijab yang mendetakkan jantung kami. Berhijab yang selalu memberikan makan kepada hamba-hamba yang lemah. Tuhan yang memberikan air yang sejuk di kala kami dahaga. Tuhan yang mengeluarkan kandung di kala kami lelah. Tuhan yang selalu menjaga dan mengurus kami di kala kami tertidur. Hanya Engkaulah yang Maha Agung, hanya Engkaulah yang Maha Kuasa, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Hari ini kami berkumpul bersama mengikuti pelatihan Pusat Informasi Konseling Remaja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019. Dan kami yakin semua yang akan kami laksanakan tidak lain kata sifat Rahman Muslim. Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Remaja hari ini adalah penerus estafet peradaban, amanah
anak besar menanti di hadapan mereka. Jadikan diri mereka tersenyum dan menyambut kebanggaan ini. Perhatikanlah nama-nama mereka dalam sejarah peradaban dan kita emas kemuliaan. Bukan di dalam perhitungan berlumur kehinaan. Tempalah diri mereka dengan kepribadian Islam yang kokoh dengan panduan Al-Quran. Karena hanya itu yang akan menyelamatkan mereka. Jadikanlah diri mereka sebagai generasi yang dibutuhkan jantung, yang layak mendapat naungan Allah di saat tidak ada lagi naungan kelak di hari akhir. Jangan biarkan remaja kita terlena oleh dunia kesenangan, pura-pura, bahkan atas nama cinta mereka gadaikan kehormatan mereka. Jangan biarkan generasi ini membuka racun yang dikemas lewat bacaan, lagu, film, games, tontonan pornografi, agar mereka terjebak dengan gaya hidup bebas tanpa aturan. Wahai yang Maha Menaksa, tuntun kami memuliakan rohani kami, karena ini adalah sebuah keharusan dan semestian buat kami menjadi orang yang bijak dengan cara mendidiknya menjadi anak yang soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman terhadap anak-anaknya, memuliakan dengan cara memberikan suri teladan yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap Ismail dan Ishak, memuliakannya dengan cara menyayangi dengan kesungguhan, sebagaimana yang diberikan oleh Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, memuliakannya dengan cara mengingatkan ketika mereka berbuat kesalahan, sebagaimana Nuh terhadap anaknya Kan'an. Selebihnya, ya Allah, kami serahkan semua anak-anak kami ke hadapan-Mu. Bimbing mereka dan lindungi bahasa kami, ya Allah. Duhai Rabbi, kami menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Olehnya itu kami mengangkat kedua tangan kami, memohon ampunan dan keridhaan-Mu. Kabulkanlah doa kami. Wahai Zat yang mendengarkan setiap bisikan doa dan Maha mengabulkan setiap permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menutup rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama melambangkan hamdan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila selama acara pembukaan tadi terdapat kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesamson ini adalah pertimbangan organisasi di Forum Genre Sulawesi Selatan. Dan kebetulan Kesamson ini juga dulunya adalah Ketua Forum Genre Sulawesi Selatan di periode sebelumnya, di tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, nama saya Muhammad Taurus Tawar. Saya masih muda lah sama kalian, mirip-mirip umurnya. Baru-baru saja duduk di jurusan kimia di Universitas Hasanuddin. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang mekanisme pengelolaan pikun aja. Adik-adik semuanya di sini dari pikun aja? Betul? Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Masih ada, kita kasih lagi yel-yel satu slogan lagi. Kalau misalnya saya katakan demi apa, jawabnya demi Allah.
Indonesia. Harus lebih semangat ya. Demi apa? Kita sudah masuk ke dalam mekanisme pengolahan PIK remaja. Nah, ini adalah roadmap peta atau jalannya PIK. PIK sekarang ini sudah banyak pengalamannya adik-adik. Dulunya itu PIK, lihat yang paling bawah. Itu dulu masih dikatakan PIK KRR, Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja. Itu pertama kalinya ada PIK, namanya masih ada KRR-nya. Kesehatan Reproduksi Remaja. Itu masih multi jalur. Kemudian berubah lagi menjadi PIK remaja dan mahasiswa. Jadi ada PIK remaja dan ada mahasiswa. Tapi sekarang berubah lagi menjadi PIK remaja. PIK remaja kenapa? Karena dianggap mahasiswa ini masih masuk ke dalam usia remaja. Berapa usia remaja sekarang ini? Berapa umur remaja? Ada yang mau bicara anak-anaknya? Anak PIK harus berani ya, silakan. Silakan yang berkata apa? Silakan berdiri. Ya, berapa? 9 sampai 16 tahun. Berapa? 9 sampai 16 tahun. 9 sampai 16 tahun. Iya, terima kasih. Siapa lain? Iya, silakan ini. Iya. Terima kasih. Siapa namanya? Irwan. Terima kasih Irwan. Nah, jadi adik-adik, usia remaja itu menurut BKKBN itu adalah 10 sampai 24 tahun. Itu menurut BKKBN. Menurut undang-undang berbeda lagi dan menurut UNICEF juga berbeda lagi. Nah, jadi saya pun masih remaja. Saya pun masih remaja karena usia saya walaupun sudah lulus kuliah tapi usianya itu masih masuk ke dalam remaja. Makanya PIK remaja atau mahasiswa ini kemudian dibawa menjadi PIK remaja saja. Tapi jalurnya ada dua, yaitu jalur pendidikan dan jalur PIK yang kita hanya bisa lihat di internet, kita bisa lihat di media sosial seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa jalur PIK remaja ini sebenarnya adalah yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Asisten Gua bahwa PIK remaja itu adalah bisa dibaca wadah kegiatan yang dikelola dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Nah, kalau misalnya kita adik-adik ini yang belajar PKN di sekolah mungkin bilang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi di genre di PIK ini kita belajar, kita mengenal meremajakan remaja, yaitu dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja. Jadi sebenarnya PIK ini adalah wadah yang ada pada pendidikan maupun masyarakat yang memberikan akses informasi, edukasi tentang pendidikan, konseling, pelayanan tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, bisa dikasih baca di atas. Nah, kemudian di sini ada lagi PIK remaja itu adalah wadah kegiatan pembinaan ketahanan remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi semuanya PIK ini yang dilakukan di dalam PIK itu semuanya oleh remaja. Mungkin ada bantuan dari pembina, yaitu guru yang ada di sekolah, ataupun mungkin Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Camat di PIK remaja jalur masyarakat. Nah, pendekatannya PIK remaja itu ada dua, yang disebut sebagai agennya itu adalah pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus tahu dulu ranahnya PIK remaja yang dua ini, jalur pendidikan dan jalur masyarakat, itu yang mana saja. Boleh dilanjut? Nah, ini kita lihat adik-adik, PIK remaja itu sekarang ada dua, PIK remaja jalur pendidikan dan PIK remaja jalur masyarakat. Yang mana sih yang jalur pendidikan, yang mana jalur masyarakat? Kalau di jalur pendidikan, lihat di jalur pendidikan ada SLTP. Kalau sekarang sebutnya SFP, MTS, atau sederajatnya. Nah, tuh SLTP itu SMP dan sederajat. Sedangkan ada SLT, artinya SMA, MA, dan sederajat. Kemudian ada PT, PT itu perguruan tinggi. Jadi di kampus-kampus cuma ada PIK remaja. Kenapa? Karena di
mahasiswa itu umurnya masih dalam ranah remaja menurut BKKBN. Umurnya tadi sampai umur berapa? 24 tahun. Kemudian ada juga namanya ponpes, pondok pesantren. Pondok pesantren ini ada dari SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Inilah ranahnya fikih remaja jalur masyarakat. Sedangkan ranahnya untuk fikih remaja jalur masyarakat adalah ada pramuka. Kenapa ada pramuka di jalur masyarakat? Karena pramuka sekarang ini bukan hanya ada dalam sekolah-sekolah, tapi pramuka ini sudah bisa terbentuk dalam secara komunitas di masyarakat. Apa kebanyakannya pramuka? Dan BKKBN pun itu punya sakanya sendiri. Apa sakanya? Apa sebenarnya saka? Satuan karya. Kalau di BKKBN pramukanya itu namanya saka rencana. Pada pagi hari untuk kita memulai aktivitas, dan nanti pada sore hari untuk menyegarkan tubuh kita untuk beristirahat di malam harinya. Tapi kalau misalnya kita membuat setelah melakukan berkemih, setelah kencing begitu, jangan langsung menggunakan celana dalamnya dalam keadaan alat reproduksinya atau kelaminnya itu basah. Nah, kalau bisa bila menggunakan kain ataupun tisu. Kenapa? Ya, betul sekali, Bu. Alat reproduksi atau alat kelamin yang dalam keadaan lengkap itu langsung dibungkus dengan kain, itu akan menimbulkan akan ada bakteri-bakteri yang muncul. Kenapa? Karena bakteri suka tempat-tempat lembab. Jadi pentingnya kita menjaga dan membersihkan alat reproduksi. Seperti itu. Nah, saya ada satu lagi di kesehatan reproduksi remaja yang paling awal saya kira itu diajar. Sejak dini kita diajar ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Apa saja yang tidak boleh disentuh? Bagian pribadi. Ini bagian pribadiku. Ini bagian pribadiku. Tak boleh. Apa saja? Pertama mulut. Kemudian dada. Lalu alat reproduksi, alat kelamin. Kemudian apa? Bokong, pantat. Nah, ini juga sebenarnya pendidikan seks kita tidak boleh menyebut alat kelamin, tidak boleh menyebut penis, vagina dengan sebutan yang aneh-aneh. Nah, kita harus menyebut saja yang ilmiahnya, karena itu akan menjadi hal yang ambigu ketika kita tidak menyebutnya. Anunya anu, burungnya anu, sama sebetulnya burung yang terbang. Tidak. Jadi kita harus menyebutnya saja dengan keadaan yang ilmiah. Lebih riskan kita menyebut hal-hal yang aneh, sebutan yang aneh, daripada kita menyebutkan yang secara ilmiah. Jadi mulai sekarang jangan bilang anunya anu, apanya? Tidak jelas. Penting saja sebut saja penis, vagina, daripada hal-hal yang lain yang lebih kasar maknanya. Lanjut, substansi yang ketiga ada keterampilan hidup, life skill atau soft skill. Yang kita bahas di sini adalah yang pertama kepercayaan diri, self confidence, harga diri. Kemudian ada kemampuan bernegosiasi dan pengambilan keputusan. Ini semua yang kalian dapatkan adik-adik pas di fikih remaja. Kenapa? Pertama kepercayaan diri dan harga diri ini merupakan satu kesatuan. Kalau misalnya adik-adik melakukan berbagi informasi, melakukan penyuluhan kepada teman sebayanya, bagaimana caranya adik-adik mau memberikan informasi kalau adik-adik tidak percaya diri? Bagaimana adik-adik mau mempertahankan argumennya, mempertahankan pendapatnya kalau adik-adik tidak menjaga harga dirinya? Nah, kemudian ada juga kemampuan bernegosiasi. Ini sangat nanti akan dijelaskan mungkin lebih lanjut kepada Mas Samsul. Ini lebih banyak didapatkan oleh konselor sebaya tentang negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi. Kemudian yang terakhir ada PKBN atau persiapan kehidupan berkeluarga. Di PKBN ini merupakan substansi genre yang kita bahas, yaitu yang pertama usia menikah ideal atau PUP, pendewasaan usia Kemudian yang kedua cara kehamilan. Ketiga ada tentang KB atau dari alopan. Kemudian yang keempat ini yang paling baru, baru kita bahas itu tentang gizi seimbang bagi remaja putri. Nah,
PUP berapa usia ideal menikah? Adik-adik? Nah, silakan. Ready? Iya, terima kasih adik nomor satunya. Iya. Konselor tidak pasti pendidik, tapi pendidik belum pasti konselor. Seperti itu bedanya. Makanya orang-orang konselor sebaya itu yang dipanggil menjadi konselor sebaya pasti orang-orang dari pendidik sebaya. Misalnya konselor sebaya sudah pasti SMA, pasti pendidiknya itu kelas 2, kelas 1. Pernah mengikuti pelatihan atau orientasi tentang konseling, dan bagaimana kalau belum sama dengan pendidik sebaya? Boleh menjadi konselor sebaya, tapi mengikuti panduan yang dibuat oleh BKKBN. Dan siapa yang boleh mengikuti panduan tersebut? Pendidik sebaya, bukan orang yang baru. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut tentang syarat dan teknik bagaimana menjadi konselor dan pendidik sebaya. Sama Mas Samsul nanti kita terus saja. Coba dulu. Nah, ini adalah catatan kegiatan penyuluhan atau KIE individu oleh pendidik sebaya. Jadi kalau saya pendidik sebaya, tulis di situ siapa namanya dan alamat dan sebagai biodatanya. Kemudian melakukan penyuluhan apa, topiknya apa, kapan, dan hal-hal yang perlu dicatat. Ini ada formulirnya. Lanjut. Nah, ini untuk kelompok. Lanjut lagi. Ini konseling. Kalau misalnya konselor sebaya, ada orang yang datang sama dia untuk melakukan konseling, suruh dulu isi ini. Suruh dulu isi formulirnya. Lanjut. Nah, ini dua kelompok. Nah, adik-adik, terakhir sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita lihat lagi. Nah, ini adalah komik. Pada saat SD dia selalu teriak mama, SMP juga seperti itu, SMA juga seperti itu, bahkan sampai nikah pun punya anak seperti itu, masih bergantung pada orang tua, pada mamanya. Ini maksudnya apa? Jangan sekali-sekali berani untuk menikah kalau misalnya kalian belum siap. Kalau masih bergantung pada orang tua, jangan berani-berani untuk menikah. Apa jadinya? Orang tua yang semakin rentan, dan kalian pun terus menyusahkan orang tua. Kalau belum siap, jangan berani. Nah, terus masih ada lagi tanya. Nah, pada saat kelas 3 SMA, lulus dari SMA, mereka si Ana dan si Adi memiliki jalur yang berbeda. 2 tahun kemudian, si Ani sudah bekerja, si Ana sudah menikah. 4 tahun kemudian, si Ana sudah hamil, si Ani sudah wisuda, sudah punya kerja. Sudah kemudian si Ani bekerja, si Ana di mana? Jalan yang berbeda, tapi dia pesan yang terakhir. Aku menyesal menikah terlalu cepat dan tidak sempat meraih cita-cita. Kalian mau kehilangan cita-cita? Tidak. Jadi kejar dulu cita-citanya, terus nah, ini ceritanya Dara dan Dini. Oh iya, kita sekarang menyebutnya bukan pernikahan dini. Banyak yang disebut pernikahan dini. Nah, kita sekarang ini sedang mengubah pernikahan dini itu menjadi pernikahan usia anak. Kenapa? Nanti banyak dini yang di luar sana yang tersinggung. Iya. Ini, lihat Dini, Dana dan Dini. Dana bilang, Dini will you marry me? Nikah. Astaga, tidak secepat itu Dana. Ini anak mimpi apa? Tiba-tiba ngajak nikah. Si Dana bilang, kenapa? Padahal Dana sudah siap untuk menikah. Diceramahilah sama si Dini. Meskipun Dana sudah siap, tapi pernikahan dini itu tidak dianjurkan karena kita masih sekolah. Terus kapan? Pada saat libur. Tidak. Nah, setelah meraih cita-citanya, seperti tadi itu komik sebelumnya,
Yang terakhir, melangkah dengan pasti. Ketika semua temanmu telah menempuh kehidupan baru mereka dan tuntutan semakin mendesakmu, yang perlu kamu lakukan hanya satu, melangkah dengan pasti. And take your time. Ternyata emang gak usah buru-buru dulu deh. Kenapa? Lihat tulisnya, masih banyak cita-cita yang ingin dia raih. Makanya jangan terburu-buru, karena semua yang kita rencanakan itu nantinya akan lebih indah. Ini yang terakhir. Jangan nikah buru-buru kalau memang karena nafsu. Karena mahalnya susu tak semurah hawa nafsu. Ini lebih bahaya. Nikah karena hawa nafsu saja. Dia tidak bertingkat bagaimana bisa kau punya anak, bagaimana mahalnya harga bahan pokok makannya yang terus naik. Itu yang harus kita pikirkan adik-adik. Mulai dari sekarang. Adik-adik ingat, di substansi genre ada yang namanya PKBL, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, yang sejak dini kita harus persiapkan. Saya mohon ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak remaja di rumah juga memberikan edukasi kepada anaknya tentang persiapan kehidupan ini. Kenapa? Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah menjadi remaja, tapi apakah remaja pernah menjadi orang tua? Tidak. Itulah kenapa pentingnya orang tua juga perlu memberikan edukasi kepada anaknya, memberikan pendekatan kepada anaknya untuk secara tidak langsung mengajarkan dan memberikan edukasi, amanah dan arahan kepada anaknya untuk mempersiapkan kehidupannya untuk berumah tangga ke depan. Ingat adik-adik di remaja, di genre itu kita diajarkan bukan hanya untuk mempersiapkan kehidupan untuk berkeluarga ke depan, tapi kita mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan kita setelah SMA mau kuliah di mana, mau cita-citanya jadi apa, mau nanti di umur 25 tahun mau jadi apa, mau lakukan apa. Nah, seperti itu, semuanya kita harus persiapkan. Nah, adik-adik, mungkin cukup bagi saya materi kita kali ini, dan saya berharap adik-adik, ibu-ibu dan bapak sekalian, apa yang kami sampaikan ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan materi yang kita lakukan ini, diskusi dan juga sharing yang kita lakukan ini tidak hanya terhenti di diri adik-adik, ibu-ibu dan bapak-bapak saja, tapi juga terus dikembangkan bagi orang-orang di rumah dan juga masyarakat sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ya ibu ya. Tadi kalau Kak Samsul materi tentang Kak Samsul aja nih nanti yang ceritakan. Terima kasih. Semangat. Semangat. Bisa? Bisa? Mana suaranya? Bisa? Bisa. Oke, kita sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silahkan turun deh. Ya. Kasih boleh tanya, pendidik sebaya boleh unjuk tangan? Pendidik sebaya. Ayo, jangan malu, pendidik sebaya. Pendidik sebaya. Oke, nah Tara perempuan ya. Kali ini adik-adikku sekalian, Kasih mau bawakan materi tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi, otomatis adik-adikku sekalian, hari ini akan menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi ingat, materi hari ini harus diterapkan. Kakak biasa dipanggil Kasem. Nama saya Kasem. Genre Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu pendidik sebaya dan konselor sebaya, Kasem mau berikan sedikit. Selalu mencari narasumber berpengetahuan luas. Udah 5, ada lagi? Ayo sebut saja. Sehat, bisa. Ada lagi sudah 6. Ayo. Apa lagi? Yang pendidik sebaya nih, soalnya mana? Apa? Cantik, ganteng, oke, boleh. 7. Apa lagi? Inovatif, oke, boleh. Punya subjek, oke, boleh. Apa lagi? Selalu bertanggung jawab, oke. 8. Apa lagi? Apa?
Berkacamata, oke boleh. Apa lagi? Hah? Kreatif, oke boleh. Apa lagi? Disiplin, oke. Semuanya boleh ya. Tapi kita harus menyimpulkan ada beberapa poin penting syarat menjadi pendidik sebaya. Pertama, memiliki pengetahuan tentang substansi genre. Kita refresh kembali, apa sih substansi genre? Ada PKBR, Kespro, Life Skill, dan kependudukan. Yang kedua, telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya. Ini hari ini kita mengikuti pelatihan pendidik sebaya. Jadi ada sekalian di sini adalah pendidik sebaya. Selanjutnya menyiapkan bahan penyuluhan yang inovatif. Betul kan ya kata-kata awak bahwa kita harus bawa laptop, ciri-ciri pendidik sebaya, dan LCD. Tapi kalau tidak ada dari sekalian, kita bisa bawa karton yang sudah digambar, yang sudah ditulis, tapi cara penyampaian kita harus lebih inovatif. Ya? Materi apa saja boleh, kotak pun boleh, bisa menjadi bahan yang inovatif. Sekarang, nggak ada sekarang bagaimana cara mengubah pola inovatif itu dan disampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya mendengar dan berkomunikasi secara aktif. Kita harus mendengar, mampu mendengar dan berkomunikasi sama adik-adik atau peserta dari sosialisasi tersebut. Yang kelima, membuat laporan. Ada yang tahu kenapa penting membuat laporan? Ada yang tahu kenapa kita harus membuat laporan? Ada yang tahu? Bahan evaluasi. Betul sekali ya. Jadi harus sekalian, kenapa kita harus membuat laporan, Kak? Padahal yang penting saya disampaikan. Yang pertama harus menjadi evaluasi dari sekalian. Karena tidak mungkin kita akan memberitahukan tentang kesehatan reproduksi saat dia baru anak SD. Ya betul ya? Betul. Tidak mungkin kita memberitahukan tentang bagaimana caranya kecakapan hidup ya anak TK. Jadi kita harus membuat laporan supaya apa tindak lanjut dari kegiatan itu bisa bertambah lebih ke depannya. Jika hari ini kita pelajari pendidik sebaya, mungkin nanti kita akan melakukan upgrading pendidik sebaya, peningkatan pendidik sebaya, seperti itu. Jadi harus ada tingkatan-tingkatan tersebut untuk menjadi evaluasi. Nah, saya menjadi lebih baik, betul sekali. Yang kedua apa? Ya, mendengar aktif. Jadi kita harus lebih banyak mendengar teman kita yang lagi konseling, yang lagi curhat. Itulah ciri-ciri konselor sebaya, mendengar aktif. Tapi yang ketiga adalah bertanya. Tidak mungkin kita mendengar saja, masih bakal bertanya Ki. Kamu bisa begitu? Apa yang terjadi? Siapa yang salah? Harus seperti itu, supaya kita bisa memikirkan bagaimana caranya mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut. Next. Nah, ini yang paling penting dalam konseling. 17. Ya, 17 itu singkatan dari satu apa satu? Salam, betul sekali. Yang kedua, tanya. Yang ketiga, uraikan. Yang keempat, bantu pelayan. Yang kelima, jelaskan. Yang keenam, ulang. Yang ketujuh, fokus ya. Betul. 17. Kalau sudah diulang kita kembali lagi salam. Itu maksudnya ulang adalah kita harus melakukan step-step tersebut pada orang lain dan orang lain juga. Jadi kita mulai dari salam dulu. Kenapa penting salam? Ada ibu sekalian, supaya kita bisa terkontak batin antara saya dan John di Gita. Tidak mungkin saya dan Gita akan mengenal satu sama lain jika tidak ada salam dan perkenalan. Pasti kita tidak akan bertanya, ada masalah enggak begini-begini, pasti tidak akan. Karena apa? Kamu siapa? Saya siapa? Seperti itu. Jadi kita harus saling mengenal dulu. Ingat, tujuan kerja utama dari konselor sebaya banyak mendengar. Kita harus lebih mendengar apa permasalahan orang dan mencarikan solusi bagaimana cara menyelesaikannya. 17, ingat ya, 17 salam.
Ya, ulang sekali lagi. Jadi itu yang paling penting 1.7 di dalam kegiatan konseling. Next. Nah, materi pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya, kalian mungkin berpikir sudah hafal ya. Ada 4 hal. Yang pertama tentang kependudukan, cerita yang singkat. Bagaimana kalau kalian memberikan cerita yang panjang? Itulah pentingnya observasi, bertanya, dan banyak mendengar. Itulah yang paling penting dalam kegiatan konselor sebaya. Kita harus mengenali dulu diri kita, kenali klien kita, dan carikan solusi. Next. Kiat sukses menjadi PSKS. Yang pertama, maju terus belajar, karena setiap hari bakalan ada permasalahan baru. Contohnya, kita masuk ke narkoba ya. Pernah dengar palaka? Apa itu? Palaka. Itulah pentingnya maju terus belajar, harus terus belajar. Salah satu narkoba jenis terbaru yang sangat digemari oleh kalangan siswa, yang bisa merupakan stres sementara dan bakal seperti epilepsi. Itu palaka. Sudah terkenal itu jenis sabu-sabu baru. Palaka. Bisa cari ke teman-teman sekalian. Itu pentingnya kita harus terus belajar supaya bertambah terus ilmu kita. Walaupun kita di pulau, kita bisa maju. Walaupun kita sudah? Boleh berangkat dulu? Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh dulu sebelum kita mulai simulasi. Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, nama saya Samsul Rizal S. Saya dari Universitas Islam Negeri Al-Ain Makassar. Hari ini saya ingin berbicara tentang narkoba. Tahu nggak teman-teman? Narkoba itu adalah zat yang sangat berbahaya. Tapi singkatannya narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan kritik lainnya. Kita harus menghindari narkoba teman-teman. Iya, nafsu. Nah, jadi kita harus menghindarinya kan? Karena kenapa? Narkoba dapat merusak generasi bangsa. Kita adalah generasi bangsa, hindari narkoba. Ayo, hindari narkoba dari sekarang dan jadilah generasi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 1 menit. Tapi ada 3 hal. Pertama apa? Perkenalan. Halo, assalamualaikum, nama saya. Yang kedua apa? Bertanya dan isi. Narkoba itu adalah narkoba singkatan nafsa ini isi. Yang ketiga apa? Penutup dan kesimpulan. Ayo kita menghindari narkoba. Gampang sekali menjadi pendidik sebaya. Yang penting ada 3 hal: perkenalan, isi, penutup atau kesimpulan. Dan sekarang saya mengajak untuk yang lebih dan lebih sederhana. Pertama, tuliskan biodata kalian. Tapi ingat ya, dulu. Saya nanti akan tunjuk 5 orang membacakan apa yang ditulis di kertas depan. Pendidik sebaya harus berani, ya? Ya, konselor sebaya sebentar. Tapi semuanya harus ikut ya, karena semua golongan ini akan menjadi pendidik sekaligus konselor sebaya. Yang pertama, tulis biodata. Yang kedua, tuliskan harapan kalian sebagai remaja Indonesia. Dan yang ketiga, kesimpulan. Perkenalkan, nama saya dan di samping saya klien saya yang bernama Lutfia Ramadhani. Dia memiliki masalah yakni tidak sengaja mengkonsumsi obat-obat terlarang dan lapor. Karena ketergantungan, dia sering mendapatkan cara untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga dia dijauhi oleh teman-teman dan orang terdekat lainnya. Saya mencoba memberikan solusi, yaitu
Permasalahan dari klien saya yaitu orang ini mengalami penyakit HIV. Setiap rahasia saya tidak boleh disampaikan. Ajar mana ada. Jangan orang tidak solusi. Hal biasa ada orang yang menyampaikannya. Itulah pentingnya rahasia dari klien kita. HIV itu kan hal yang biasa loh. Dan kenapa kalian ketawa sama lucu? Ini hal yang biasa. Itulah pentingnya rahasia dari klien kita. Tidak solusi. Klien saya mengalami penyakit HIV karena persoalan bebas dan penggunaan eksklusivitas dan steril. Karena penyakit itu, klien saya dihindari oleh masyarakat sekitar dan tidak ada yang berteman dengannya. Saya merasa kasihan dengan klien saya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar klien saya tidak berputus asa dalam melawan penyakitnya dan saya menyarankan juga agar dia berhenti mengikuti jalan-jalan yang berat. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha. Semoga penyakitnya cepat diangkat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kita. Apa yang kita sangat luar biasa ya. Ada di sekarang usia S bisa berpikir solusi dan cara yang tepat menyelesaikan permasalahan. Itu tidak mudah. SMP di luar sana mungkin masih mau pergi gocek 3, pergi beli pop ice. Seperti itu ya, ketawa itu pasti. Karena kenapa? Bedakan kita, karena kenapa genre saya mudah, cerdas, berkualitas. Ingat ya, genre saya mudah, cerdas, berkualitas. Jadi sekalian harus berpikir bagaimana caranya menjadikan seorang sebaya yang baik. Dan itu betul, menunjukkan usia tidak lagi menjadi tingkat berpikir kita yang dewasa. Menjadi faktor. Sekarang kita saksikan yang terakhir dari dua ayat. Oke, silakan. Ada masalah nih. Apa masalah Gil? Boleh turun tangan dulu. Para lotre. Perkenalkan, nama saya Jalal Sari. Di sini saya mendapat klien dari saya mendapat klien yang bernama Ali Muhammad Satwal Fauzan. Dengan masalahnya itu tugasnya belum selesai karena Jarang sekali. Tapi sekalian curhat lihat. Bawa buku ini bisa jadi bawa buku. Karena kenapa? Setiap orang butuh cerita. Dan akhirnya konselor sebaya menjadi seorang konselor banyak mendengar. Kita tidak tahu apa permasalahan teman kita saat kita tidak bertanya. Itulah pentingnya 17. Salam. Ulang ya. Itulah pentingnya 17. Itulah yang harus paling penting kita lakukan. Kita banyak mendengar, tapi kita memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Jika dia kembali lagi kedua kali, tulis lagi kembali apa yang menjadi hal yang sudah berubah dari pertama yang pertama. Itulah pentingnya catatan dari dosen. Supaya kita bisa tahu, oh, dia sudah berubah dari hal pertama. Sekarang kita lagi beri yang kedua. Sama dengan obat. Kalau kita mau konsumsi obat, misalnya obat flu, 1 tablet kita konsumsi dan tidak sembuh, ya 2. Tapi jangan 10. Overdosis betul sekali. Sama juga dengan teman-teman. Kalau teman-teman curhat, nanti kita bilang, wih, mati mau gue. Itu bukan jawaban. Kan banyak orang bilang begini, selalu mencerita, hari ini cerita ke A, besok cerita ke B. Kita yang akan menderita, karena tidak ada catatan. Itu pentingnya catatan dari sekalian menjadi konselor saya. Supaya kita tahu bagaimana cara memberikan perlakuan kepada teman kita saat permasalahannya semakin membaik atau semakin memburuk. Semakin membaik, berikan dia semangat. Semakin memburuk, arahkan dia kepada konselor atau konseling yang sudah profesional. Karena kita hanya sebagai konselor saya, bukan orang profesional. Tugasnya kita adalah mendengar dan mengarahkan, bukan menyelesaikan. Yang menyelesaikan siapa? Klien kita. Karena dia punya permasalahan. Jadi kita hanya mengarahkan seperti A, B, dan C.
Sekarang keputusan teman-teman sebagai klien, kalian yang menyelesaikan. Seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan lagi untuk adik-adik semua. Boleh tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan. Yang lebih kencang. Oke. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan terkait bagaimana cara menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Pendidik sebaya banyak berbicara, sedikit mendengar. Tapi konselor sebaya banyak mendengar, sedikit berbicara. Tapi semua merupakan tindakan yang benar. Karena kita saat pendidik sebaya banyak berbicara, sedikit mendengar, dia mendengarkan apa pertanyaan dan apa keluhan dan kita menjawabnya. Tapi kalau konselor sebaya, kita mendengarnya, lebih banyak mendengar dan berikan satu kata kunci untuk menyelesaikan permasalahan. Itulah pentingnya pendidik dan konselor sebaya. Dan sekali lagi, saya mengucapkan selamat karena adik sekalian di sini sudah berhasil menjadi pendidik dan konselor sebaya. Boleh tepuk tangannya lagi. Yang lain juga ya. Nah, konselor sebaya, mendengar. Setelah kita mendengar, mengenal lebih dalam, tanya lagi dan tanya lagi, supaya kita bisa menganalisis permasalahan. Selanjutnya menganalisa dan menyarankan. Itulah tugas konselor sebaya. Jangan lupa 17. 17 apa? Oke, next. Kesimpulannya ada ibu sekalian, membantu remaja mengenali dirinya. Allah gaya remaja harus sejak dini dilakukan dengan menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Mari berguna sesama remaja menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam menyelesaikan permasalahan remaja. Karena forum genre adalah sudah berencana dari remaja oleh remaja untuk remaja. Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Nah. Cukup itu kami dari kali berdua, saya mau masuk dua dan menuliskan tulisan teks undur diri. Kami berharap masih bisa bertemu dengan adik sekalian di lagi di kabupaten Kedua Seragan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada siang hari ini atas perhatian anak-anak sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan terima kasih juga kepada seluruh pembimbing yang sudah mengantarkan anak-anak di kami untuk mendapatkan pelajaran di tempat ini. Demikian yang saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.